mohon untuk memimpin kita semua dalam doa. Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Amin. Ya, terima kasih Nelson sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, anak-anak, ibu mau tanya dulu. Tadi pagi sebelum kamu datang ke sekolah, apa saja aktivitas yang kamu lakukan? Lakukan pada hari-hari tertentu saja? Tidak. Tapi dilakukan setiap hari. Ya? Iya, setiap hari. Lalu ibu mau tanya lagi. Kalau kamu terlambat bangun pagi, apa yang akan terjadi? Lambat di sekolah. Kenapa bisa terlambat datang ke sekolah hanya karena terlambat bangun pagi? Ya, Fiani? Karena tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Iya, karena waktu sudah tidak cukup untuk mempersiapkan diri. Lalu bagaimana caranya supaya tidak terlambat datang sekolah? Bangun Iya, bangun pagi dengan cepat. Lalu bagaimana caranya supaya bangun pagi itu lebih cepat? Malam ya, tidur lebih cepat. Lalu memasang alarm supaya tidak terlambat bangun. Lalu mempersiapkan diri dengan cepat. Oke, jadi hari ini kita akan belajar cara berpikir komputasional, yaitu bagaimana proses berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah secara efektif dan efisien. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui studi kasus, kegiatan studi kasus, anak-anak nanti diharapkan mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Lalu yang kedua, melalui kegiatan bermain peran, anak-anak diharapkan mampu menentukan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Ya. Selanjutnya, ibu minta perhatian dari anak-anak semua. Kita menyimak video pembelajaran tentang cara berpikir komputasional. Ya, perhatikan baik-baik. Menawan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi ini ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang
yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien bisa mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah nonton video pembelajarannya? Sudah. Apakah masih ingat berisi tentang apa video pembelajaran yang barusan kita nonton? Video pembelajaran komputasional. Tentang apa? Tentang cara berpikir komputasional. Videonya tentang cara berpikir komputasional. Nah, di dalamnya tadi ada tahapan-tahapan cara berpikir komputasional. Masih ada yang ingat atau mungkin ada yang catat tadi apa saja tahapan-tahapan cara berpikir komputasionalnya? Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Iya, baik, tahapan yang pertama dari cara berpikir komputasional tadi yaitu ada dekomposisi. Sama-sama ulangi apa? Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh dari tahapan dekomposisi, kamu ditunjuk untuk menjadi ketua panitia acara 17-an seperti tadi itu. Maka supaya memudahkan kamu untuk mengatur acaranya, maka yang pertama kamu buat adalah menunjuk panitia bagian acaranya, bagian konsumsinya, publikasi, keamanan, dan lain-lainnya. Ya, yang kedua, tahapan yang kedua, ada yang masih ingat? Pengenalan pola adalah mencari kesamaan pola di antara kejadian yang ada. Iya, tahap yang kedua adalah
mencari kesamaan pola dari kejadian-kejadian yang ada. Yang ketiga, ya, Grace. Abstraksi adalah fokus pada informasi yang penting saja. Iya, yang ketiga abstraksi. Fokus pada hal-hal yang penting saja. Misalnya tadi kamu pergi berlibur, pergi jalan-jalan, dan begitu banyak hal yang kamu alami di sana selama liburan. Lalu ketika kamu kembali, kamu ingin menceritakan apa yang kamu alami selama liburan. Ketika menceritakannya kembali, kamu tidak mungkin menceritakan secara detail semua kegiatan yang begitu banyak selama liburan. Tentu kamu akan memilih hal-hal yang penting saja. Betul tidak? Betul, Bu. Iya. Yang keempat, apa yang duluan? Ya, Joyce. Algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, yang keempat yaitu algoritma. Bagaimana membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang di awal tadi, masih ingat bagaimana caranya supaya tidak terlambat bangun pagi? Apa bagaimana caranya? Yang pertama, tidur lebih cepat, lalu masak. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan menyajikan satu contoh studi kasus. Jadi di sini sebentar Ibu meminta anak-anak mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang ditemui dalam studi kasus ini. Ya, mari kita sama-sama simak videonya. Terlebih dahulu siapkan berpoin dengan kertasnya masing-masing. Ya. Baik, sudah perhatikan studi kasusnya, sudah baca permasalahannya? Sudah. Kira-kira apa permasalahan dalam studi kasus di dalam tadi? Apa masalahnya? Iya, Amor ingin membeli boneka. Berapa harga bonekanya? 45.000. Iya, 45.000. Kenapa tidak minta sama orang tuanya tadi? Karena uang gajinya Amor 1 hari 5.000. Iya, Amor tidak mau membebani orang tuanya. Tetapi Amor tadi apa? Mempunyai uang apa? Uang jajan. Berapa satu hari uang jajan? 5.000. Iya, 5.000. Baik, bagaimana caranya kita bantu Amor supaya bisa membeli boneka dengan harga 45.000? Iya, kita bantu dengan membuat rincian tabungannya ya. Berarti setiap hari dia menyimpan uang sebanyak berapa? 5.000. Sekarang kamu buatkan tabelnya, rinciannya. Tabelnya Ibu sudah sediakan formatnya di dalam. Lalu kamu hitung kira-kira sampai berapa hari Amor menabung sehingga diperolehlah 45.000 dari hasil tabungan. Ya, silahkan kerja sekarang. Bagaimana? Sudah anak-anak buat rincian tabungannya? Sudah? Iya. Kira-kira selama berapa hari Amor harus menabung? Berapa hari? 9 hari. Selama 9 hari Amor menabung 5.000 sehingga memperoleh berapa selama 9 hari itu? 45.000. Nah, ketika sudah mencapai 45.000 bisa tidak Amor
hari, Amor mendapat uang berapa? 5.000. Karena polanya setiap hari Amor mendapat uang 5.000, maka dia bisa menargetkan akan menabung berapa hari sampai bisa mendapatkan 45.000. Ya, kemudian abstraksi yaitu fokus pada informasi yang penting. Di sini Amor fokus untuk menabung untuk membeli boneka. Jadi selama menabung selama beberapa hari itu Amor tidak membeli jajan yang lain. Lalu algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Bagaimana caranya tadi? Dengan membuat rincian tabung. Ya, bagaimana sampai di sini paham? Baik anak-anak, aktivitas kita selanjutnya kita akan membentuk menjadi 4 kelompok kecil ya. Jadi satu kelompok sebentar terdiri dari tiga orang. Nah, kegiatan kelompok ini kita akan bermain peran. Ya, di sini kamu akan belajar bagaimana memberikan perintah kepada robot. Jadi sebentar, setiap kelompok akan menentukan 1 orang untuk menjadi robot. Yang lainnya memberikan perintah. Ya, sebelum itu Ibu beri kesempatan untuk duduk secara berkelompok dulu ya. Baik anak-anak, diskusi kelompoknya adalah Ibu sudah menyiapkan alur untuk menuju ke meja puzzle. Coba perhatikan, ini adalah puzzle. Dan ini adalah bentuk matahari. Dan dia belum tersusun dengan benar. Jadi, setiap kelompok akan menentukan 1 teman robot untuk menyusun puzzle melewati alur yang sudah disediakan di bawah. Ya. Dan supaya teman robotnya itu bisa berjalan, maka kamu harus memberikan instruksi yang benar. Tugas setiap kelompok menyusun kalimat instruksi yang sudah Ibu siapkan di lembar kerjanya masing-masing. Susun secara benar dan tepat sesuai dengan alur ini, supaya teman robotnya bisa menyusun kembali mataharinya dengan benar. Bagaimana, paham? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak tahu. Ya, baik. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusikan, kerjakan LKPD-nya di dalam kelompok. Kami dari kelompok 1 akan bermain peran menyusun puzzle. Epri akan menjadi teman robot dan kami akan memberikan instruksi. Selamat menyaksikan. Iya, mari kita lakukan kelompok 1. Maju 3 langkah.
kotak C. Letakkan di atas kotak B. Ambil kotak D. Letakkan di atas kotak C. Ambil kotak A. Letakkan di samping kiri kotak B. Ambil kotak D. Letakkan di atas kotak A. Iya, bagaimana teman-teman puzzle-nya? Apakah berhasil? Berhasil. Iya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, baik. Kelompok satu sudah bermain peran dengan baik dan berhasil menyusun makalahnya dengan benar. Berikut kelompok yang mau maju siapa lagi? Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 akan bermain peran menyusun puzzle. Zeus akan menjadi teman robot dan kami akan memberikan instruksi. Selamat menyaksikan. Maju 3 langkah. Hadap kiri. Maju 2 langkah. Iya, maju biar tetapi tempat George. Coba lihat, perhatikan tempat George berdiri, robot George berdiri. Apakah masih ada jalan untuk menuju ke puzzle? Tidak ada, berarti gagal. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak-anak, bagaimana? Sudah menyaksikan semua kelompoknya bermain peran? Sudah. Iya. Kelompok mana yang berhasil tadi? Kelompok 1. Kenapa kelompok 1 bisa berhasil? Karena kelompok 1 menyusun instruksinya tadi dengan tepat, yaitu sesuai dengan alur yang tersedia. Sedangkan kelompok 4 bisa gagal. Kenapa? Karena instruksi yang diberikan tidak tepat. Anak-anak, setelah menyaksikan tadi bermain peran dari setiap kelompok dan dari kelompok yang benar, apa yang anak-anak dapatkan dari kegiatan tadi? Kami bisa Iya, anak-anak dapat menyusun instruksi dengan benar. Baik, dalam kegiatan bermain peran ini tadi, fokus utamanya adalah menyusun puzzle. Nah, yang manakah cara berpikir komputasionalnya di sini? Ya, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu tahap dekomposisinya, yaitu memecah bagian masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Masalah besarnya di sini tadi apa? Menyusun puzzle. Lalu bagaimana memecahkannya menjadi bagian-bagian yang terkecil? Dengan menyusunkan kembali pecahan matahari. Iya, dengan mencari potongan-potongan puzzle. Kemudian menentukan posisi dan arah letaknya dengan benar. Itu dekomposisinya. Kemudian tahap 2, pengenalan polanya bagaimana? Memperhatikan bentuk puzzle. Kemudian dalam pengenalan polanya, anak-anak tadi belajar untuk mengenali pola dalam instruksi. Misalnya ambil kotak A, ambil kotak B, ambil kotak C. Nah, ada pola yang seringkali berulang. Dengan memahami pola ini, jadi kamu lebih mudah untuk menyusun langkah berikutnya. Kemudian abstraksi. Tahap abstraksi itu karena robot yang bekerja dan kamu hanya memberikan perintah, jadi tidak perlu memberikan instruksi di luar yang sudah kamu susun. Jadi tidak perlu dengan ambil kotak A dengan lambat
dengan pelan, ya tidak usah, ya. Hanya memberikan instruksi, ambil kotak A, letakkan di samping atau letakkan di atas. Tidak perlu ada tambahan-tambahannya lagi. Ya. Kemudian tahap yang keempat, menyusun langkah secara berurutan. Bagaimana si robot bisa berjalan dari alur di titik A, titik awal, mengikuti alur, lalu bisa sampai ke tempat puzzle dan bisa menyelesaikan atau menyusun puzzle dengan benar. Oke anak-anak, ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan materi cerita? Ya, Jos. Berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Iya, berpikir komputasional itu bagaimana berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Lalu kira-kira setelah itu kita belajar apa sudah tadi cara berpikir komputasional? Tahapan-tahapannya ada yang masih ingat? Iya, Fiani. Cara berpikir komputasional yaitu 1. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Iya. 2. Pengenalan pola. Oke. 3. Abstraksi. Iya. 4. Algoritma. Iya. Kita tepuk tangan untuk Fiani dan Jos. Oke, jadi ada 4 tahapan berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi atau bagaimana memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi dan yang keempat algoritma. Ya, baik. Anak-anak, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Kenapa senang? Karena Iya, ada apa tadi? Ada bermain bola. Senang kamu kak? senang. Oke, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan selanjutnya. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta untuk memimpin kita dalam doa. Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu